Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada dalam perenungan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap hari Tuhan tolong kita, apapun pergumulan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, apapun masalah badai hidup yang sedang menghampiri hidup kita, kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, kemenangan buat kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur dalam setiap perkara, kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Karena ada Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman kami. Bahkan saat yang indah ini juga kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tapi Allah penuh dengan rahmat dan kasih karunia menyelamatkan dan menebus setiap kita. Ya, itu sebabnya hidup kita kalau kita mau jujur, ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan, gak ada yang bisa kita sombongkan. Oh, ini karena saya yang berjuang dari awal. Oh, ini karena saya. Oh, ini karena saya. No. Saudara dikasih dalam Tuhan, semua hidup kita karena anugerah. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya karena anugerah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya karena kasih karunia Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat 10 sampai bagian A, Rasul Paulus menyadari hal ini. Itu sebabnya di ayat ini dia berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Saudara, sebagian besar kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi dia tidak membanggakan diri, dia tidak sombong karena dia tahu bahwa semua karena kasih karunia. Gitu ya kan? Makanya pernyataan dia ini jelas. Dia bilang, aku adalah yang paling hina. Dari semua rasul aku yang paling hina, bahkan tidak layak untuk disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, dia tahu betul siapa dirinya. Itu sebabnya di ayat 10 bagian A dia bilang begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Hari ini kita diingatkan dari pernyataan seorang rasul yang Tuhan Yesus pakai dahsyat, Tuhan Yesus pakai luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dia menyadari dia nggak layak sebenarnya, dia menganiaya jemaat, dia hina, iya kan? Karena yaitu menutupi jalan-jalan Tuhan ketika dia masih hidup di luar pengenalan terhadap pribadi Yesus Kristus. Namun dia menyadari bahwa karena kasih karunia Allah, semua karena kasih karunia. Sehingga aku ada sekarang, aku ada hari ini, semua karena kasih karunia yang dianugerahkannya. Dan dia memberi garansi, dia memberi jaminan bahwa kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Maksudnya apa? Kalau kita tahu hidup kita karena kasih karunia, ya, maka lakukan apa yang terus untuk kita pakai untuk memuliakan Tuhan gitu loh saudara. Rasul Paulus bekerja dengan giat, Rasul Paulus melayani dengan luar biasa. Karena apa? Karena menyadari, orang yang hidupnya menyadari semua karena kasih karunia, saudara, dia akan do the best, dia akan lakukan yang terbaik, dia akan buat yang terbaik. Karena apa? Karena sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar karena hidup saya hanya kasih karunia. Amin. Jadi hari ini saya ajak yuk setiap kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, siapapun kita, apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, ingat, kita ini sebagaimana kita ada saat ini semua karena kasih karunia. Berkat yang terbesar yang kita terima adalah keselamatan, penebusan dalam kehidupan kita melalui karya salib Yesus Kristus. Dan itu pun karena kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Sesuatu yang memang tidak layak untuk kita terima, tapi diberikan kepada kita.
Beda dengan upah. Upah karena dampak dari apa yang kau kerjakan. Kau kerjakan ada upahnya. Tapi ini kita nggak kerjakan apa-apa. Kita nggak lakukan apa-apa, tapi diberikan. Itulah kasih karunia. Dan itu diberikan buat hidup saudara dan saya. Kita nggak layak. Kita harusnya layaknya dihukum karena dosa yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kita menerima pemberian yang disebut kasih karunia. Makanya dia mencatat, sudah dikasih dalam Tuhan, dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itulah tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Ayo sama-sama yuk kita ingat betul kita semua hidup karena kasih karunia Tuhan. Jangan sombong, jangan memegahkan diri. Kalau kita dipercayakan Tuhan, mengalami, menerima, mendapatkan kasih karunia Allah sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Maka sama seperti Rasul Paulus katakan, kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Maka itu juga yang harus kita katakan. Dengan cara apa? Ayo layani Tuhan. Ayo lakukan yang terbaik. Karena kita menerima kasih karunia. Makanya perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan bukan untuk untuk menyelamatkan kita. Bukan. Tapi karena sudah diselamatkan, kita menerima anugerah itu, kita menerima pertolongan, kemurahan, keberkatan Tuhan, maka kita lakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Orang yang menyadari hidupnya hanya kasih karunia, saudara dikasih dalam Tuhan, dia akan lakukan yang terbaik. Dia nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Orang yang menyadari hidupnya karena kasih karunia, karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dia akan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apapun itu. Itu sebabnya setiap pagi, setiap hari, ayo perkatakan, Tuhan terima kasih. Saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Saya hidup karena kemurahan Tuhan. Dan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa terima kasih, karena kasih karunia kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan kami dilayakkan sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih karena kasih karunia Tuhan maka kami boleh ada sampai dengan hari ini. Dan kami bersyukur karena Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menopang kami. Itu sebabnya hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami terus diingatkan, kami terus disadarkan untuk selalu melakukan apa yang baik, memuliakan Tuhan, mau dipakai Tuhan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan, kerajaan sorga di muka bumi di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami diingatkan hidup karena kasih karunia Tuhan, maka tidak ada yang bisa kami banggakan, sombongkan dalam kehidupan kami. Selain kami tahu hidup kami untuk kasih dan karunia dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai kami, pelebaran pekerjaan kerajaan sorga di muka bumi ini. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami yang sakit sudah Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Kami yang susah Allah hiburkan hari ini. Kami mengalami kuasa dan keberkatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.